Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang spirit Islam dan rujukan utama doktrin Islam. Yang pertama kita akan mengenalkan diri. Yang pertama, nama saya Hudaya dari kelas 1B. Nama Yang saya kedua, nama saya Wasetiawan. nama saya Faira Mahmuda. Nama saya Ana Fitria. Nama saya Nisa Julia Wahyudi. Oke, kita lanjut ke subtema yang akan kita bahas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu materi spirit Islam dan cara mengetahuinya. Yang A itu pengertian spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Sedangkan Al-Azhari adalah kasus psikologi, mengatakan bahwa spiritual adalah asumsi mengenai nilai-nilai transcendental. Dengan begini, maka dapat dipaparkan bahwa makna dari spiritual ialah merupakan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Oleh sebab inilah, maka ia yang telah menguasai alam semesta. Sebagaimana juga ia yang telah diperintah oleh jiwanya, pasti diperintah oleh seluruh alam semesta. Jiwa adalah roh. Setelah bersatu dengan jasad, penyatuan ruh dengan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap ruh. Sebab dari pengaruh-pengaruh itu muncullah kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa jika merupakan subjek adalah kegiatan spiritual. Spiritual atau jiwa, sebagaimana yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sufi, adalah suatu alam yang tak terukur besarnya. Ia adalah keseluruhan alam semesta, karena ia adalah salinannya. Segala hal yang ada di alam semesta terjumpai di dalam jiwa. Sehingga ekstensi jiwa dapat memberikan keseimbangan dalam menyatukan ruh-ruh. Ruh merupakan jagat spiritual yang memiliki dimensi yang terkesan, maha luas, tak tersentuh, unstable. Jauh di luar sana, beyond, di sanalah ia menjadi wadah atau bungkus bagi sesuatu yang bersifat rahasia. Dalam bahasa sufisme, ia adalah sesuatu yang bersifat esoterisme, batinnya atau spiritual. Dari sanalah jalan hidup orang-orang beriman pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian, suatu keadaan yang dapat dicapai melalui syarat tidak langsung, keikutsertaan simbiolis dan kebenaran Tuhan. Dalam kenyataan yang lebih halus merupakan tempat duduk dari suatu hakikat yang mengatasi manusia bentuk pribadi. Para sufi mengekspresikan diri mereka dalam suatu bahasa yang sangat dekat kepada apa yang dalam ada di Al-Quran dan ekspresi ringkas terpadu mereka yang telah mencakup seluruh ekstensi ajaran. Sebagaimana telah tampak bahwa kegersangan spiritual semakin meluas, hal itu terdapat pada masyarakat modern. Maka pengalaman keagamaan semakin ditambahkan orang untuk mendapatkan manusia spiritual, the test of spirituality. The test of spirituality bukanlah diskursus pemikiran, melainkan ia merupakan diskursus rasa dan pengalaman yang erat kaitannya dengan makna hidup-hidup. Dalam khazanah Islam, pengalaman keagamaan tertinggi yang pernah berhasil dicapai oleh manusia adalah peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa ini menjadi inspirasi yang selalu dirindukan hampir semua orang, bahkan apapun agamanya. Pada eksplorasi inilah muncul pluralitas agama, di mana setiap agama memiliki tujuan yang sama dan objektif, yaitu untuk mencapai kepada Tuhan yang Maha Esa. Antropologi spiritual Islam memperhitungkan 4 aspek dalam diri manusia, yaitu meliputi yang pertama ada upaya dan perjuangan, psiko-spiritual demi pengenalan diri dan disiplin. Kebutuhan universal manusia akan bimbingan dan berbagai bentuknya. Yang ketiga, hubungan individu dengan Tuhan. Dan yang keempat, hubungan dimensi sosial individu manusia. Jika manusia menibaskan fitrahnya itu, berarti manusia tersebut telah memarginalkan potensi beragamnya atau spiritualnya, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu mengetahuinya. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dan ada lagi di sini teori spiritual. Teori yang pertama itu adalah teori monistik. Teori monistik itu dalam kurung itu mono dengan satu. Teori ini berpendapat bahwa hanya terdapat satu sumber kewajiban dalam kurung sumber tunggal dalam keagamaan. Dari teori ini disebutkan sumber kewajiban agama Allah adalah proses berpikir oleh Thomas von Aquino dan Friedrich Hegel dalam rangka ketergantungan kepada yang mutlak dalam kurung sense of defense. Dan yang kedua ada teori fakultatif teori. Teori ini memandang bahwa sumber kewajiban agama bukan bersifat tunggal, namun terdiri dari berbagai fungsi. Menurut teori ini, sumber jiwa keagamaan berasal dari cipta dalam kurung reason, rasa dalam kurung emoticon,
dan karsa dalam kurung will. Dari teori dasar ini, para psikologi aliran ini menyebutkan bahwa sumber kewajiban keagamaan adalah adanya konflik pada diri manusia yang dipelopori J.M. Samson sebagai akibat gabungan dari 6 kebutuhan pokok, yaitu rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah teori the four wishes. Melalui teori ini, W.H. Thomas mengemukakan bahwa sumber kewajiban agama adalah karena adanya 4 macam keinginan dasar dalam diri manusia, yaitu yang pertama keselamatan, purity, mendapatkan penghargaan dalam kurung recognition. Dari ketiga teori mengenai sumber jiwa keberagaman di atas, pada kenyataannya antara satu sumber dengan satu sumber yang lain kadang saling terkait, kadang juga saling berbeda antara satu dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa kita dipastikan sumber mana yang paling kuat dan dominan, tetapi terdapat pengaruh antar sumber jiwa keagamaan dengan sikap beragama. Ya. Dan lanjut itu macam-macam spiritual. Yang pertama itu ada spiritual Islam. Secara langsung spiritual Islam muncul sejak abad ke-7, diawali dari pencerahan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh pengikutnya. Dan ada kegiatan moral, nilai-nilai moral dan spiritual yang derajat tertinggi kehidupan hakiki. Dan yang kedua ada spiritual dalam kajian Barat dan Timur. Spiritual dalam pandangan Barat tidak selalu berkaitan dengan penghayatan agama, bahkan Tuhan. Dapat mendasari penilaian dan pengakuan terhadap seni musik-musik. Dan efek di atas, rasional sepertinya tidur dalam sadar, dikenakan ini spiritual dan pendekatan diri terhadap Tuhan. Ya, dilanjut bisa yang 2.2. Ya, yuk lanjut. Lanjut lagi Wahyu. Lanjut lagi 2.2. Ya, sekarang kita masuk ke subbab 2. Kedengaran ya suaranya? Yang pertama, rujukan utama Islam tentang teks, Quran, dan hadis. Wahyu, terus lagi yuk. Lagi, bawah. Yang A ada Al-Quran. Sebagai sumber utama, hendaklah ia memiliki sifat dinamis benar dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-Quran bersifat dinamis benar dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun serta kepada siapapun. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Lanjut Wahyu. Yang kedua ada nama dan sifat Al-Quran. Dari sekian banyak nama di atas, ada beberapa nama yang sangat populer. Di antaranya Al-Quran. Penamaan Al-Quran berlandaskan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menjadi bacaan sebagaimana arti dari kata Quran itu sendiri. Yang B. Al-Furqan. Penamaan Al-Furqan mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil atau antara yang benar dan salah. Yang C. Ada Alkitab. Alkitab artinya Al-Jam'u, mengumpulkan. Penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam ilmu kisah dan berita. Yang D. Ada Al-Zikru. Kata Al-Zikru murni dari bahasa Arab, artinya kemuliaan. Makna lain dari Al-Zikru ialah ingat, mengingatkan. Maksudnya di dalam kitab Al-Quran terkandung pelajaran, nasihat, dan kisah para umat terdahulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E. Ada Al-Tanzil. Apa sih Al-Tanzil? Artinya sesuatu yang diturunkan, yaitu mengisyaratkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bawahnya lagi, Wahyu. Oke, di sini selain nama-nama di atas juga ada sifat-sifat dari Al-Quran sebagaimana berikut, yaitu ada An-Nur. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Yang B, ada Huda, Syifa, Rahmah, Mau'izah. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang C, Basyir Nazir. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling tidak mendengarkan. Lanjut Wahyu. Rujukan tentang teks lainnya yaitu B. Hadis. Pengertian dari hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadis. Artinya al-jadid, sesuatu yang baru atau kabar. Maksudnya, jadid adalah lawan dari kata al-qadim atau lama, seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim.
Sedangkan kabar maksudnya berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadasana atau memberikan kepada kami. Next. Oke, yang kedua ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dari pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, kita bisa tahu yang pertama, Al-Quran dengan sifat qat'i al-wurud, keberadaannya yang pasti dan diyakini sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Al-Quran lebih tinggi kedudukannya daripada hadis. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran. Dimaksudkan, yang dijelaskan Al-Quran adalah yang kedudukannya lebih tinggi. Maka eksistensi dan keberadaan hadis sebagai bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran. 3. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atau masalah. Yang keempat, hadis Mu'az secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya, ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Mu'az menjawab, aku akan memutuskan kitab Allah atau Al-Quran. Ya, lanjut. Yang ketiga, ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini fungsinya kita akan memaparkan ada 3 ya diantaranya. Oke, yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan secara global. Dalam hal ini kaitannya ada 3 juga, dibagi 3. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Nah, yang terakhir dari fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tasyrik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya tentangan sejarah atau sirah Nabi dan sahabat. Perjalanan kehidupan Rasulullah SAW menunjukkan Islam sebagai sebuah ajaran yang mengandung nilai-nilai kemuliaan muncul bersamaan dengan rendahnya kualitas akidah manusia. Ini slide-nya. Pada saat itu, Semenanjung Arab merupakan daerah yang jauh dari peradaban dunia yang berpusat di Persia atau Romawi, India dan Yunani. Jawaban-jawaban yang muncul dari berbagai realitas kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik bersumber dari Al-Quran dan hadis, muncul selaras dengan geografis. Sebuah peristiwa yang memerlukan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari realitas tersebut. Jawaban-jawabannya termasuk dalam mengenai tasrik, lekat geografis yang menunjukkan pentingnya suatu hidup. Slide 3. Sirah Nabi Muhammad SAW adalah wujud hidup dari ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang diinginkan Allah SAW untuk diterapkan di alam nyata. Ajaran Islam tidak diturunkan untuk dikurung di dalam tembok-tembok masjid atau di dalam aula bangunan sekolah agama dan perguruan-perguruan tingginya, tetapi diturunkan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui untuk menjadi tingkat laku manusia, dan metode kehidupan yang dihayati setiap muslim pada diri dan kepribadiannya, serta dapat dilihat dalam melalui kenyataan individu. Inilah yang didapati dalam sirah Nabi Muhammad SAW mewujudkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT untuk diterapkan dalam kehidupan dan kemanusiaan dalam segala situasi dan kondisi dunia. Ya, materi berikutnya bisa dilanjut. Fahira. Ada Fahira. Fahira keluar ya? Fahira, bisa dilanjut oleh Fahira. Ya, selanjutnya ada ijtihad untuk persoalan kontemporer. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan menetapkan semua peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Hal ini juga ditandai dalam perkembangan dunia saat ini yang semakin maju disertai dengan era teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat seperti kedokteran, hukum, sosial, serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar termasuk persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Lanjut. Sabar ya. Sabar. Like. 1. Lanjut aja nggak apa-apa. Lagi nge-lag katanya. Lanjut ya. 1. Ada pemikiran ijtihad yang dibutuhkan. Model pemikiran ijtihad yang dibutuhkan dan ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yaitu ijtihad intiqo dan ijtihad insya'i. Ijtihad intiqo sebutan lain yaitu tarjihi atau elektif selektif. Yang dimaksudkan dengan ijtihad intiqo itu adalah pemikiran ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terbuat dari beberapa pendapat selektif dengan mengkritisi argumentasi masing-masing. Buat standarisasi alat ukur yang digunakan dalam mentadjih. Yang B ada ijtihad insya'i, yaitu mengambil konstruksi pemikiran hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. Lalu 2, ada bentuk pemikiran ijtihad kontemporer. Yang pertama, ijtihad dalam bentuk perundang-undangan modern. Dalam pandangannya, ijtihad kontemporer pada mulanya terbatas pada ijtihad intiqo saja. Tetapi dengan semakin membunuhnya isu-isu kontemporer, pemikiran hukum Islam kemudian berkembang pula menjadi ijtihad insya'i. Para pemikir semula terbatas pada satu pemikiran dan pandangan mujtahid masa tertentu. Hal ini terlihat dengan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkenan yang sekarang sedang diajukan RUU. Proses perubahan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Di antara pasalnya menyangkut pasalnya yang menyangkut sanksi bagi selaku pelaku nikah siri. Yang B ada ijtihad dalam bentuk fatwa. Perkembangan faktual produk pemikiran bupati atau ulama terus dinamis sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya masyarakat dari masa ke masa. Fatwa dan lembaga fatwa merupakan suatu institusi yang dibutuhkan fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti yang merupakan jabatan resmi diangkat oleh negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Akan tetapi di Indonesia, mufti dan lembaga fatwa itu tidak resmi diangkat dan didirikan oleh negara. Keberadaannya hanya sebagai lembaga semi formal dan negara hingga sekarang ini kelihatannya belum memikirkan untuk mengangkat seorang mufti dan menjadikan MUI sebagai lembaga resmi negara seperti halnya BPK, MK, KY, dan lainnya. Lalu yang C ada ijtihad dalam bentuk penelitian. Dalam bentuk penelitian ini sangat dianjurkan untuk melakukan penelitian melalui lembaga riset ilmiah, formal atau non formal. Riset ilmiah dimaksud bisa dalam bentuk penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Kepentingan penelitian terhadap masalah tertentu bisa dilakukan untuk penyusunan karya ilmiah berupa sebuah buku, paper, skripsi, tesis, dan disertai yang tentunya sesuai dengan standar pedoman penelitian. Oke, yang selanjutnya akan dilanjut. Selanjutnya. 4. Bentuk lembaga ijtihad. Di Indonesia keberadaan MUI tidak bisa dilegalisir sebagai lembaga ijtihad yang kita maksud. Karena kemunculan berdirinya MUI dan produk-produk pemikiran fatwanya seperti disinyalisir oleh M. Adho-Muzhar dalam tulisan hasil penelitian adalah yang politis. Karena itu fatwa-fatwa yang dikeluarkannya pun nyaris serat dengan kepentingan politik. Lalu dari kesimpulan materi ini, spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Sedangkan
Anshari dalam Kamus Psikologi mengatakan bahwa spiritual adalah asumsi mengenai nilai-nilai transendental. Dengan begitu, maka dapat dipaparkan bahwa makna dari spiritual ialah merupakan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.